yang pertama kan ke medis. Keperluannya. Menunjang ke dokter yang lain gitu loh. Jangan ditunda-tunda lagi gitu loh. Tangis histeris pedangdut Roro Fitria pecah di hadapan pihak rumah sakit. Ditemani para pengacara pimpinan Sunan Kalijaga, Roro tak bisa menahan emosinya setelah sebelumnya ia merasa diperlakukan tidak adil oleh sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta. Dan inilah ekspresi Roro yang meledak-ledak saat menghadapi pihak rumah sakit sambil sesekali menangis histeris. 4 tahun bisa tolong dicek rekam medisnya. Di Opnam pun juga sering sama saya di sini. Kondisi mama saya menurun pada saat ini. Karena buat saya, kesehatan bunda saya, nyawa bunda saya itu nggak main-main. Jadi saya nggak mau kalau tenaga ahli yang menangani bunda itu tidak bagus. Komplikasi stroke, komplikasi jantung lemah, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Obatnya mama pun saya hafal, Bapak. Dan sekarang faktanya, saya mendapati fakta ibunda saya tergolong sakit, lemah, tidak bisa beraktivitas, duduk pun juga sangat susah. Lantas seperti apa sebenarnya kronologi kemarahan Roro? Jadi tanggal 29 Juli 2016 saya sudah mendaftarkan nama pasien atas nama ibunda saya Raden Andan Retnoningsih di rumah sakit J daerah Semanggi kepada ke polis syaraf, dokter spesialis syaraf SH dan juga susternya adalah suster M. Seharusnya pengambilan darah dulu, urin dulu, baru dibayar. Tapi enggak, kalau saya bayar dulu. Karena pengambilan darahnya adalah sehari sesudah itu. Itu bermakna adalah saya sangat menghormati dan sangat arti penting nyawa ibunda saya itu tidak ternilai harganya. Kemudian tanggal 30 Juli 2016 pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya menelpon lagi ke bagian pendaftaran untuk meng-cross check apakah nama yang bersangkutan pasien sudah ada di poli yang bersangkutan. Sudah ada, alhamdulillah. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saya telepon lagi, tolong disampaikan ke suster bagian poli syaraf dokter spesialis syaraf SH. Nah, saya menyampaikan saya terkena macet di Jalan Warung Buncit. Kemudian saya telepon kembali pukul 13 waktu Indonesia Barat ke poli yang bersangkutan. Saya menyampaikan terkena macet di daerah Kuningan. Terus yang terakhir, ketiga kalinya saya menelpon untuk mengupdate saya sampai di mana ke poli yang bersangkutan juga diterima dengan suster M. Ketika telepon yang ketiga itu saya ditolak. Saya ditolak oleh suster M dengan alasan dokter akan segera pulang sebentar lagi. Sudah tidak mau menerima pasien. Dan lebih sakit hatinya lagi saya dengan nada tersenyum. Saya amat sangat ingat suster tersebut menolak dengan nada tersenyum. Maaf Mbak Roro, tidak bisa. Lalu saya tetap datang di sini pukul 14.05. Boleh silahkan di cross check, banyak CCTV di sini. Kemudian ketika saya mendatangi poli syaraf tersebut, faktanya apa yang disampaikan suster M bohong. Faktanya dokter masih melakukan praktek di dalam ruang praktek bersama pasien, dan di lingkungan ruang tunggu masih ada beberapa pasien. Saya ingat sekali ada 5 orang. Saya tidak hanya bicara, saya ada fotonya. Ketika itu saya sempat foto. Gaya bicara Roro kemarin memang tak lazim. Pedangdut dan model sensasional yang biasanya centil bicara, kali ini terlihat tegas. Bahkan usai mediasi dengan pihak rumah sakit, Roro kembali terlibat adu mulut dengan salah satu pihak rumah sakit. Bapak namanya siapa? Di bagian apa? Bawa siapa? Dan Anda tidak didampingi oleh lawyer. Dan berdasarkan letter luck, kami datang didampingi 20 lawyer berdasarkan surat somasi resmi ini, surat kuasa secara resmi. Sakit kronis sang bunda yang terbaring lemah karena gangguan saraf inilah yang membuat Roro mendadak tampil berang. Apalagi Roro khawatir betul akan kondisi sang bunda yang sesekali bisa jatuh stroke. Seperti yang saya sampaikan tadi ketika di rumah sakit, kondisi bunda sangat memprihatinkan. Jadi dari keadaannya kesehatannya menurun, kondisi tubuh badan juga sangat panas, tangan kanan dan juga kaki kanannya kesemutan, sangat susah digerakkan gitu. Terdapat juga keluhan
di sisi sebelah otak di sisi belakang kanan itu terasa sakit sekali, seperti vertigo, namun lebih sakit lagi. Jadi ada, selain serasa ditusuk-tusuk juga ada melayang gitu, agak susah diajak bicara ya. Hingga saat ini pihak rumah sakit yang diduga mempersulit pengobatan Ibunda Roro memang belum mau angkat bicara. Lantas apalagi yang akan ditempuh Roro? Ini kami sudah resmi melayangkan surat somasi, memberikan surat somasi bahwa ini bukan persoalan masalah cuma sekedar pelayanan, tapi menyangkut dan terkait, ya, mohon maaf, nyawa daripada klien kami yang faktanya ya sudah beberapa hari dengan ditolaknya berobat, yang dimana perlu digarisbawahi bahwa klien kami itu, ya, ibunda dari Mbak Roro Fitria sudah 4 tahun menjadi member tetap di rumah sakit ini. Dan saya mohon kepada teman-teman semua, teman-teman media, teman-teman semuanya yang melihat tayangan ini, kalau mohon kepada Bunda diberikan kesembuhan, mohon doa Al-Fatihah itu buat Bunda itu, karena saya sangat sayang sekali sama Bunda. Dan bagi saya pribadi, dari Roro Fitria tidak ada apapun di dunia ini. Yang terpenting adalah nyawa Bunda saya. Itu kalaupun Allah menghendaki kun fayakun. Semua yang ada di saya, embel-embel yang ada di saya diambil, enggak apa-apa. Yang penting jangan ambil nyawa ibu saya. Seperti itu. Ya yang pertama kan lapor ke medis, Keperluannya menunjang ke dokter yang lain gitu loh. Jangan ditunda-tunda lagi gitu loh. Tangis histeris pedangdut Roro Fitria pecah di hadapan pihak rumah sakit. Ditemani para pengacara pimpinan Sunan Kalijaga, Roro tak bisa menahan emosinya setelah sebelumnya ia merasa diperlakukan tidak adil oleh sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta. Dan inilah ekspresi Roro yang meledak-ledak saat menghadapi pihak rumah sakit sambil sesekali menangis histeris. 4 tahun, bisa tolong dicek rekam medisnya. Di Opnam pun juga sering mama saya di sini. Kondisi mama saya menurun pada saat ini. Karena buat saya, kesehatan bunda saya, nyawa bunda saya itu nggak main-main. Jadi saya nggak mau kalau tenaga ahli yang menangani bunda itu tidak bagus. Komplikasi stroke, komplikasi jantung lemah, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Obatnya mama tuh saya hafal, Bapak. Dan sekarang faktanya, saya mendapati fakta ibunda saya tergolong sakit, lemah, tidak bisa beraktivitas, duduk pun juga sangat susah. Lantas seperti apa sebenarnya kronologi kemarahan Roro? Jadi tanggal 29 Juli 2016 saya sudah mendaftarkan nama pasien atas nama ibunda saya, Raden Nandan Retnoningsih, di rumah sakit J, daerah Semanggi, kepada ke polis syaraf, dokter spesialis syaraf SH, dan juga susternya adalah suster M. Seharusnya pengambilan darah dulu, urin dulu, baru dibayar. Tapi enggak, kalau saya bayar dulu. Karena pengambilan darahnya adalah sehari sesudah itu. Itu bermakna adalah saya sangat menghormati dan sangat arti penting nyawa ibunda saya itu tidak ternilai harganya. Kemudian tanggal 30 Juli 2016 pukul 10. Sakit kronis sang bunda yang terbaring lemah karena gangguan saraf inilah yang membuat Roro mendadak tampil berang. Apalagi Roro khawatir betul akan kondisi sang bunda yang sesekali bisa jatuh stroke. Seperti yang saya sampaikan tadi ketika di rumah sakit, kondisi bunda sangat memprihatinkan. Jadi dari keadaannya, kesehatannya menurun, kondisi tubuh badan juga sangat panas, tangan kanan dan juga kaki kanannya kesemutan, sangat susah digerakkan gitu. Terdapat juga keluhan di sisi sebelah otak di sisi belakang kanan itu terasa sakit sekali, seperti vertigo, namun lebih sakit lagi. Jadi ada, selain serasa ditusuk-tusuk juga ada melayang gitu, agak susah diajak bicara ya. Hingga saat ini pihak rumah sakit yang diduga mempersulit pengobatan Ibunda Roro
memang belum mau angkat bicara. Lantas apalagi yang akan ditempuh Roro? Ini kami sudah Tidak bisa. Lalu saya tetap datang di sini pukul 14.05. Boleh silahkan di cross check, banyak CCTV di sini. Kemudian ketika saya mendatangi poli syaraf tersebut, faktanya apa yang disampaikan suster M bohong. Faktanya dokter masih melakukan praktek di dalam ruang praktek bersama pasien, dan di lingkungan ruang tunggu masih ada beberapa pasien. Saya ingat sekali ada 5 orang. Saya tidak hanya bicara, saya ada fotonya. Ketika itu saya sempat foto. Gaya bicara Roro kemarin memang tak lazim. Pedangdut dan model sensasional yang biasanya centil bicara, kali ini terlihat tegas. Bahkan usai mediasi dengan pihak rumah sakit, Roro kembali terlibat adu mulut dengan salah satu pihak rumah sakit. Bapak namanya siapa? Di bagian apa? Bawa siapa? Dan Anda tidak didampingi oleh lawyer. Dan berdasarkan letter kami datang didampingi 20 lawyer berdasarkan surat somasi resmi ini, surat kuasa secara resmi. Waktu Indonesia Barat, saya menelpon lagi ke bagian pendaftaran untuk meng-cross check apakah nama yang bersangkutan pasien sudah ada di poli yang bersangkutan. Sudah ada, alhamdulillah. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saya telepon lagi, tolong disampaikan ke suster bagian poli syaraf dokter spesialis syaraf SH. Nah, saya menyampaikan saya terkena macet di Jalan Warung Buncit. Kemudian saya telepon kembali pukul 13 waktu Indonesia Barat ke poli yang bersangkutan. Saya menyampaikan terkena macet di daerah Kuningan. Terus yang terakhir, ketiga kalinya saya menelpon untuk mengupdate saya sampai di mana ke poli yang bersangkutan juga diterima dengan suster M. Ketika telepon yang ketiga itu saya ditolak. Saya ditolak oleh suster M dengan alasan dokter akan segera pulang sebentar lagi. Sudah tidak mau menerima pasien. Dan lebih sakit hatinya lagi saya dengan nada tersenyum. Saya amat sangat ingat suster tersebut menolak dengan nada tersenyum. Maaf Mbak Roro.